Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Maria Wardani, NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tumor marker atau penanda tumor. Nah, tumor marker sendiri ini merupakan zat biokimiawi yang dihasilkan oleh sel tumor maupun sel-sel tubuh yang lainnya sebagai sebab atau akibat dari adanya proses keganasan maupun keadaan-keadaan tertentu yang bukan kanker. Nah, pada kondisi adanya kanker, marker tumor ini diproduksi lebih banyak. Tumor marker ini dapat muncul sebagai zat intraseluler di dalam jaringan dan dapat dilepaskan di dalam sirkulasi darah sehingga nanti dapat dideteksi di dalam serum. Nah, tumor marker ini dapat berupa antigen atau protein, karbohidrat, serta DNA. Tumor marker yang telah diteliti ini sangatlah luas dan terkadang tidak hanya spesifik pada satu jenis kanker saja. Nah, tumor marker ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada oncofetal antigen seperti alpha fetoprotein atau AFP, dan yang kedua ada tumor associated antigens atau cancer antigen seperti CA125 yang sering digunakan untuk pemeriksaan adanya kanker ovarium pada kanker ovarium. Yang ketiga ada kelompok hormon. Di sini contohnya seperti beta human chorionic gonadotropin maupun kalsitonin. Selanjutnya ada kelompok reseptor hormon seperti reseptor estrogen dan reseptor progesteron. Selanjutnya ada enzim dan isoenzim seperti prostate specific antigen atau PSA. Selanjutnya ada serum dan protein jaringan seperti beta 2 mikroglobulin, dan kelompok terakhir ini merupakan kelompok biomolekul yang lain seperti poliamin. Di sini tuh ada kriteria tumor marker yang ideal secara teori. Yang pertama, dia itu memiliki spesifitas yang tinggi, yaitu hanya dapat terdeteksi untuk satu jenis kanker saja. Yang kedua, memiliki sensitivitas yang tinggi, yang dimana dia itu tidak terdeteksi dalam keadaan fisiologis maupun dalam adanya tumor jinak. Yang ketiga, negatif palsu dan positif palsunya itu minimal, waktu paruhnya pendek sehingga pemantauan serial yang sering terhadap tingkat marker setelah 5-6 waktu paruh itu dapat dilakukan. Selanjutnya ada tingkat marker berhubungan dengan beban tumor. Tes yang murah dan simple sehingga aplikasi ini dapat dilakukan untuk screening juga. Spesimen untuk pemeriksaan itu mudah didapat. Tetapi hingga saat ini belum ada penanda tumor yang cukup sensitif atau spesifik yang dapat digunakan sebagai screening kanker. Kebanyakan marker tumor itu sebagai tanda keganasan dari suatu kelompok maupun dari satu organ. Nah, manfaat dari tumor marker sendiri ini dalam aplikasi klinis, kegunaan tumor marker ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. Ada 4. Yang pertama, screening dan deteksi dini. Yang kedua, konfirmasi diagnostik. Yang ketiga, prognosis dan prediksi respon terapi. Dan yang keempat, monitoring penyakit dan rekurensi. Nah, di sini kan tadi dikatakan bahwa konfirmasi diagnostik. Nah, di sini memang tumor marker itu tidak digunakan sebagai diagnostik utama. Nah, dia itu selalu diikuti dengan tes-tes yang lainnya, misalnya seperti pemeriksaan biopsi, seperti itu. Untuk metode deteksi marker tumornya sendiri, sampelnya bisa menggunakan cairan tubuh maupun jaringan tumor. Nah, banyak metode yang digunakan untuk mengukur kadar marker tumor secara serologi, umumnya menggunakan ELISA, yaitu dari serum pasien. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tumor marker pada tumor payudara. Nah, di sini tuh ada 3 kelompok: serum tumor marker, tisu tumor marker, dan genetik tumor marker. Untuk yang serum tumor marker itu biasanya terdiri dari MUC1, anggotanya terdiri dari kanker antigen 15-3 dan karsinoembryonik antigen. Nah, kedua gen ini sering digunakan untuk pemeriksaan
serum tumor marker pada tumor payudara. Yang kedua ada kelompok tisu tumor marker atau yang ditemukan pada jaringan, yaitu ada reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan HER2. Yang selanjutnya ada kelompok genetik tumor marker, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Yang pertama saya akan membahas reseptor estrogen dan progesteron. Nah, reseptor estrogen memiliki peran dalam perkembangan kanker payudara. Reseptor estrogen dan reseptor progesteron ini merupakan faktor transkripsional yang masing-masing menjadi perantara dari aktivitas estrogen dan progesteron. Nah, ER sendiri ini memiliki dua isoform. Yang pertama ER alfa dan yang kedua ER beta. Untuk PR-nya atau reseptor progesteron itu juga memiliki dua isoform. Yang pertama PRA dan juga PRB. Nah, untuk PR sendiri ini kan tadi yang memiliki peran penting dalam karsinogenesis itu kan yang reseptor estrogen. Nah, di sini reseptor progesteron ini merupakan gen yang diregulasi oleh estrogen. Ekspresinya ini mengindikasikan adanya jalur reseptor estrogen yang sedang aktif. Nah, pada kanker payudara sendiri terjadi ketidakseimbangan antara rasio isoform PRA dan PRB, di mana didominasi oleh PRA-nya. Nah, progesteron ini bisa menjadi target kokarsinogen tertentu untuk menginduksi terjadinya kanker payudara baik dari virus maupun dari agen kimia yang lainnya. Nah, pasien dengan reseptor hormon positif atau reseptor hormon estrogen maupun progesteron yang positif ini memiliki kemungkinan besar untuk merespon terapi hormonal. Nah, pemeriksaan untuk reseptor progesteron dan estrogen ini dapat dilakukan dengan ELISA maupun imunohistokimia. Selanjutnya untuk HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Nah, gen ini merupakan suatu proto-onkogen dan mengkode protein transmembran anggota keluarga atau kelompok reseptor faktor pertumbuhan. Nah, kanker payudara ini disebabkan oleh ekspresi berlebihan dari proto-onkogen HER2 yang mengalami amplifikasi pada sekitar 30% kasus kanker payudara yang invasif. Nah, ekspresi berlebihan protein yang terikat membran ini biasanya disebabkan oleh amplifikasi gen dan dapat ditentukan secara imunohistokimia, yaitu menentukan kadar protein, atau melalui hibridisasi fluoresensi in situ yang menentukan jumlah kopi gennya. Nah, kepentingan klinis dari penilaian HER2 ini terletak pada kegunaannya untuk memprediksi reaksi terhadap terapi, yaitu terapinya trastuzumab atau Herceptin. Nah, di sini ini dia itu merupakan suatu antibodi monoklonal yang mengikat dan menghambat dari fungsi HER2 ini sehingga tidak terjadi proliferasi dari sel-sel payudaranya. Selanjutnya untuk BRCA1 dan BRCA2. Nah, sekitar sepertiga wanita yang dengan kanker payudara herediter memiliki mutasi pada BRCA1 yang terletak pada lokus kromosom 17q21 dan atau BRCA2 yang terletak pada pita kromosom 13q12. Nah, secara genetik BRCA1 dan BRCA2 ini merupakan gen supresor tumor yang klasik. Nah, di sini itu kanker akan tumbuh bila kedua alel mengalami inaktivasi atau defektif lesi genetik. Itu bisa mengalami dua lesi genetik. Yang pertama bisa disebabkan oleh mutasi galur sel benih atau germline mutation, dan yang kedua bisa diakibatkan oleh mutasi somatik yang terjadi pada tahap berikutnya. Mutasi gen BRCA1 ini memprediksi resiko tinggi terjadinya kanker payudara, ovarium, kolon, dan prostat. Sedangkan mutasi gen pada BRCA2 ini sebanyak 70% itu akan mengakibatkan kanker payudara herediter pada wanita. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.